Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin membuat challenge, sebuah tantangan. Tantangan sederhana untuk kita lakukan. Harapan saya dengan tantangan ini kita bisa menjalani hidup dari hari ke hari dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Tantangannya sederhana, satu saja, yaitu apakah Anda bisa dan berani bersyukur dari saat ke saat sepanjang hari ini? Itu saja. Bangun tidur bersyukur, makan pagi bersyukur, bersyukur atas makanan, bersyukur atas orang yang menyediakan, bersyukur sumbernya dari mana, uangnya dari siapa, bersyukur bertemu dengan seseorang. Dan sepanjang hari, apapun yang Anda alami, Anda syukuri. Tidak ada komplain, tidak ada penolakan. Apapun itu sepanjang hari ini, saya hanya ingin kita bersyukur saja. Dan itu tantangannya. Nanti malam, besok, tulis di komen di video saya. Saya berhasil sepanjang hari mensyukuri apa saja, menerima apa saja, tanpa penolakan, tanpa komplain. Kemudian tulis bagaimana perasaan sesudah mengalami dan menjalani sepanjang hari penuh dengan rasa syukur. Karena memang sebetulnya ini adalah doa yang selalu kita doakan ketika kita merayakan Ekaristi dan mendoakan doa syukur agung. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami dimanapun selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Nah, kita coba. Mengapa saya mengajukan tantangan ini? Karena saya mengalami begitu banyak orang yang mengalami kemandekan, stuck. Padahal sudah ikut rekoleksi ini, sudah ikut retret itu, ikut seminar ini, ikut pembinaan pengolahan diri, tetapi tidak maju-maju. Terus mandek. Di situ-situ saja. Masih gampang sakit hati, masih gampang tersinggung, bermasalah dengan ini, bermasalah dengan itu, hidupnya tidak bahagia. Mengapa bisa terjadi kemandekan? Saya menduga karena apa yang disebut dengan sindrom gap antara pengertian dan tindakan. Mengerti banyak, mengikuti seminar ini, seminar itu, tapi berhenti di situ. Tidak dilaksanakan, tidak dilatih. Dan saya mencoba mencari cara bagaimana caranya supaya kita bisa sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang sudah kita ketahui. Dan akhirnya saya sadar dari pengalaman sendiri bahwa kita perlu berpikir sederhana, melakukan tindakan-tindakan sederhana, dan dalam jangka waktu yang singkat. Maka muncullah tantangan ini. Beranikah Anda mensyukuri setiap peristiwa sepanjang hari ini, dari pagi sampai tidur, bersyukur, 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 no complain, tidak ada keluhan, tidak ada penolakan. Mensyukuri, menerima segalanya dengan sungguh-sungguh sadar, dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur, sehingga ini masalah melakukan, melaksanakan, bukan hanya mendengarkan saja. Karena menurut firman Tuhan, yang berbahagia adalah yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Biasanya mendengarkan sabda Tuhan sudah, tetapi melaksanakannya ini yang menjadi masalah. Dan karena itu kita mengalami kemandekan. Tantangan saya mengandung harapan bahwa sepanjang hari, minimum satu hari, kita bisa selalu bersyukur, kita selalu berterima kasih, tidak mengeluh, selalu menerima apa saja dengan sukacita, dengan rasa syukur.
Karena sadar bahwa hidup kita sebetulnya merupakan anugerah. Bahwa setiap peristiwa dari saat ke saat itu rencana Tuhan yang indah. Dan kita sebetulnya tidak tahu apa-apa. Kita itu sebetulnya seperti berada di dalam sebuah kegelapan total. Lalu ada satu lubang kecil di mana kita bisa melihat sesuatu dari situ. Lalu kita memandang segalanya dari lubang kecil itu. Tentu terbatas pandangan itu. Tetapi itulah yang kemudian tercetak di dalam pikiran, benak, dan hati kita. Persoalannya adalah seringkali kita menganggap satu-satunya sudut pandang itu sebagai satu-satunya kebenaran. Nah, itu yang kemudian membuat kita mengalami banyak persoalan. Gelisah, takut, berselisih dengan yang lain, kecewa, mengeluh, dan macam-macam. Kita lupa bahwa pandangan dunia ini begitu luas. Apalagi memandang dari kesadaran, dari sudut pandang Tuhan. Karena itu, latihan sederhana ini bisa kemudian membuka cakrawala sudut pandang kita. Dengan menerima, kita berarti terbuka. Apalagi yang kita terima itu pengalaman yang menurut pandangan kita itu negatif. Tapi kita coba untuk tidak menghakimi dulu, membuka diri selebar-lebarnya, dengan kemudian menerima segalanya dan kemudian mensyukurinya. Nah, nampaknya latihan ini sederhana, tantangan ini sederhana, tetapi bisa mengubah banyak hal dalam hidup kita. Terutama mengubah perspektif, sudut pandang. Bahwa ada sudut pandang lain selain sudut pandang kecil yang bisa kita lihat. Terutama juga bisa membuka cakrawala kita, minimum tidak menganggap bahwa sudut pandang kita adalah sudut pandang yang paling benar, yang sudah cukup datanya. Tetapi sadar bahwa sudut pandang kita masing-masing itu terbatas. Nah, dengan mensyukuri segalanya, menerima segalanya tanpa komplain, tanpa resisten, tanpa penolakan, kita berharap kita bisa menjadi lebih terbuka. Sehingga tidak menganggap bahwa satu-satunya pandangan kita itu satu-satunya yang benar. Di samping itu, kita kemudian di akhir hari bisa bersyukur karena kemudian memandang setiap peristiwa dengan dasar rasa syukur itu. Ditambah lagi, rasa syukur itu juga kemudian membuat kita lebih terhubung dengan Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu bersyukur karena sudah menerima begitu banyak rahmat. Dengan latihan bersyukur ini, kita semakin terbuka terhadap anugerah Tuhan dan semakin peka, sadar, ternyata berkat Tuhan itu luar biasa. Ternyata selama ini saya keliru memandang saudara saya ini dari sudut pandang saya yang sempit. Ayo, mari kita jalani. Nanti tulis di komentar, apakah saya berhasil menjawab tantangan yang diajukan. Dan bagaimana perasaan saya? Apakah bersyukur? Apakah penuh sukacita? Lebih ringan? Atau tetap muyek? Dan kalau berhasil, kita bisa melatihnya setiap hari. Dan kemudian bukan hanya satu hari kita penuh syukur, tetapi sepanjang hidup kita penuh syukur, sukacita, terutama karena Tuhan begitu mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.